Kufra loh untuk menjadi roamernya. Oke. Lalu junglernya akan menjadi milik Tamus dan explainernya akan menjadi milik Ruby gitu. Bisa. Karena ada Fanny juga di Remedy, tapi ternyata Hilda lah yang menjadi pilihan. Oke, ini bakal menjadi Hilda sebagai roamer. Expilannya di selain Ruby dan jungler di selain Tamus, gold lane di tangan Matrix dan mid lainnya. Coba kita lihat lagi. Waduh. Roamernya mau Hilda apa Ruby nih? Bisa tuh. Tinggal pilih aja ini. Better Hilda gak sih, Pak? Kayaknya mendingan Hilda ya. Mending Hilda bisa Iya, kalau gue pribadi sih ya potensi Hilda kan enak banget, dia punya movement speed juga ya. Tapi untuk momentum, Ruby pun adalah salah satu hero yang bisa membuat itu semua. I'm offended-nya. Benar Bisa banget mengubah segalanya juga. Kayaknya balik lagi tergantung mereka tuh niatnya pingin ganggu pergerakan di jungle atau mereka mau bikin play yang gede dengan engage dengan I'm offended. Masalahnya kalau untuk sekarang, kalau kita melihat bagaimana track record yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Omega, mereka lebih suka untuk menunggu ke arah late game loh. Suka banget. Mereka suka membawa game ini ke arah late banget. Makin late game makin kuat. Makin late makin kuat. Dan itulah playstyle yang dimiliki oleh pemain dari Omega. Tapi kita lihat aja di match pembuka hari ini nih. Match yang pertama, game yang pertama. Antara Omega versus I Do Not Sleep. Iya, kita langsung memasuki game yang pertama pada grup C. Pada pagi hari tentunya. Ini kita melihat I Do Not Sleep melawan Smart Omega tentunya. Dan Ryzen. Kali ini bakal menggunakan Paminya dan mencoba untuk mengamankan 40 buff. Ini bentar dulu, kita salah semua teman-teman. Karena Ruby-nya lah yang menjadi jungler. Wah, salah kita semua. Kita semua salah teman-teman ya. Di awal di pagi hari ini coba lihat aja udah ada pergerakan Fanny langsung aja turun ke bagian bawah di mana untuk genre walking-nya udah langsung dikeluarkan dari first blood menjadi milik dari Omega. Wow, permainan cukup agresif. Misalnya coba digunakan seorang Ruby mengambil orange buff milik dari Ryzen, tapi ternyata langsung dieliminasi begitu saja ke arah seorang Loisha ketika mengambil orange buff yang dimiliki seorang Ryzen. Tapi kita pernah juga Ryzen menggunakan tornado strike-nya masih coba untuk mencicil darah dari seorang Zandria di 40. Oke, dan Renzio pun masih santuy. Tadi ini Arasi apa ya? Ini apakah nantinya bakal efektif dengan Ruby jungler? Waduh, apakah jika ini efektif bakal muncul di ranked nantinya? Waduh, di ranked tapi untuk sekarang coba lihat aja udah ada Soul dan Sky semuanya dilemparkan, tapi untuk chain-nya belum juga keluarkan, masih belum level 4, tapi ternyata Xavier berhasil langsung diamankan 2 poin kill untuk Omega kali ini. 2 poin kill di early game di menit yang pertama. Omega cukup mendominasi dengan 1000 gold yang dia cukup unggul kali ini. Dan sementara Ryzen mencoba untuk sedikit bermain agresif, mencoba untuk mengamankan orange buff milik I Do Not Sleep, tapi bakal coba untuk mundur dan ingin memaksakan karena bisa beresiko gede juga. Yep. Kelihatan banget ya kayak perbedaan dari clearing speed dari seorang Fanny dan seorang Ruby. Karena kita lihat Lois tuh kayak kesulitan banget loh dan udah diganggu terus-terusan sama member dari Omega. Nah itu dia, ada perbedaan pattern farming pastinya ya. Dari damage di early-nya juga untuk bisa menghilangkan langsung karena monster-monster jungle. Tapi barusan dengan wild charge-nya udah langsung berhasil menabrak juga ke arah Hilda. Hilda berusaha untuk masuk ke dalam sebuah rumputan. Johnny Light-nya di area berbeda juga udah langsung ditembakkan begitu ya. Tapi Ruby terjebak, untungnya masih ada tamu sedikit lagi. Tapi Renzo berhasil untuk memberikan sebuah damage begitu menyakitkan dan turtle-nya akan langsung diamankan oleh Omega. Mendapatkan satu turtle, kehilangan seorang jungler dari I Do Not Sleep ini cukup dirugikan dan cukup diuntungkan untuk tim Omega. Dan sementara di bottom lane, Easy sedikit menekan lane yang dimiliki seorang Kelra tentunya untuk di bottom lane-nya sendiri. Tapi balik lagi kita bakal lihat juga Omega Esports hampir 2000 gold network kali ini already. Iya, kita lihat memang Kelra ya, biarpun pakai hero yang bisa dibilang early game-nya harusnya nggak terlalu kuat di dalam seorang carry, tapi di lane dia masih emang unggul banget tuh, masih bisa memaksa Easy untuk flicker dengan defensif. Padahal biasanya Beatrix tuh nyari kesempatan buat pakai flicker dengan agresif ya, langsung lompat dengan shotgun. Apalagi kalau Kari itu pakai SPD like Wheel diaktifin terus dia pakai Inspire Pak, sekali lompat apa phantom step juga langsung hilang. Hilang langsung Pak, serius. Tapi baik lagi juga Beatrix, flicker, Wesker, bisa hilang juga. Bisa hilang juga. Masalahnya Weskernya itu loh, aduh. Masih early aja udah pedis banget. Pedes-pedesnya masalah itu. Udah ada pergerakan lagi dari Fanny-nya. Langsung aja terlihat ada Tamus dan juga Ruby yang masih melakukan farmingan. Xavier di bagian belakang, tapi Fanny ditemani oleh Masya. Iya, Fanny kali ini mencoba menekan strike-nya. Maka seorang Lois, sedikit Skyball mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Mengingat energi yang dimiliki sudah tidak cukup untuk bisa mendapatkan satu poin kill di area top lane-nya. Dan di area bottom lane, sedikit ada tekanan yang dilakukan seorang Chaknu bersama Kera kali ini, di mana Easy mencoba untuk melawan defender bottom lane-nya. Ada Spidey Light Warrior, Wine Charge dikeluarkan langsung, dan gimana di sana Zandri harus hilang di tangan Kera di sana 40. Yep,
Zandri-nya pun harus mengorbankan dirinya, harus menemani. Memang mau nggak mau harus berada di area tersebut daripada Beatrix yang harus diambil. Mending dirinya gitu. Dan Beatrix-nya, tadi kabar baiknya loh, Beatrix-nya masih bertahan loh Rasi. Iya, karena emang di late game pasti nih Beatrix-nya bakal jadi unggulan ya dari sisi IDNS. Karena emang Marksman biasa kuatnya di late game, tapi kalau Omega nih bisa gimana ya, bisa langsung snowballing. Karena emang Ryzen emang bebas banget. Ini pasti bakal berat banget buat Beatrix bisa nge-carry game di late game. Iya, untuk Kari sendiri juga sekarang ya, dengan Emblem Marksman yang dia bawa juga untuk beberapa basic attack yang akan dia keluarkan, dia mendapatkan movement tambahan lagi loh. Belum lagi dia membawa sprint, makin kencang lagi nanti gerakannya tuh. Iya tuh. Enak, kabur-kaburannya pakai Kari nih mah. Tambah udah dapat poin kill 1, gol yang dimiliki Kari juga sudah mungkin lebih unggul dibandingkan Easy. Tapi kita bakal juga di Turtle. Turtle yang kedua kembali diamankan untuk tim dari Omega. Mendapatkan 1 hero dari I Don't Sleep, 2 hero bahkan didapatkan. 6 poin kill sudah berhasil diamankan untuk tim Omega kali ini. Agak sedikit sulit untuk melakukan kontes di mana sekarang Ryzen level 8, sementara Lois masih level 6. Dua-duanya oke Demon Slayer, tapi untuk poin dari Retribution-nya jauh beda banget. Yap, dan jangan lupa juga buat teman-teman yang lagi nonton MSC di rumah buat menggunakan promo dari GrabFood dengan cara menggunakan kode kita MSC X Grab. Ya, diskon sampai dengan 20.000 dan nantinya kalian berkesempatan langsung bisa mendapatkan pulsa guys. Aduh. Nikmat banget, itu ada QR code-nya, yang device-nya 2 kalian bisa langsung nge-scan aja ya. Bang, yang device-nya 1 gimana bang? Udah tuh kalian copy tuh, MSC X Grab. MSC X Grab langsung masuk banyak kodenya. Pilihannya kan? Iya, banyak pilihannya. Banyak yang Dan device-nya banyak pilihan. bisa. Chuck sekarang udah ada brute force breastplate. Jadi dia main grok dengan cara lebih agresif dan mau cari movement speed lebih buat cari mungkin engage yang ntar bakal berguna banget di late game ya untuk Omega. Dan juga dari Kelra sekarang udah punya Scarlet Phantom, kita tahu kritikal dan juga untuk attack speed. Coba lihat speed dilakukan udah di mana Rubia pun langsung mendapatkan damage itu sakit banget, tapi dari Karinya terus maju ke bagian depan, seorang diri Hildanya bisakah dia bertahan, tapi ternyata masih selamat. Ternyata Chaknu sedikit offset di sana mengakibatkan Chaknu pun terpick off. Dia dapat lane-nya walaupun kali ini harus ditukar dengan 2 player dari I Don't Sleep Esports. Kita bakal mau masuk ke menit yang ke-6 yang dimana kali ini benar-benar dengan snowball banget dari Omega-nya dari early game. Cukup unggul dengan 5.000 gold yang dia miliki juga. Dan sementara Turtle pun bakal spawn dalam waktu 20 detik lagi 40. Wow, 5,4 kalau satu orang terjebak kembali. Di bagian belakang ada Downing Light yang langsung dikeluarkan begitu ya, tapi Lois belum ada satu orang pun sepertinya tertarik dengan Emo Offended yang dia milikin karena barusan dengan ultimate yang udah dikeluarkan berarti akan ada cooldown lagi, sabar lagi, dan Ryzen free farming kemanapun dia mau. Ryzen mendapatkan terus buff yang dia miliki. 2 turtle diamankan. Kita bakal lihat juga kali bakal menjadi free turtle untuk Ryzen dari tim Omega. Bakal coba diambil tapi nggak bisa, masih punya retribution point. Tornado Strike, ada Cutthroat, langsung hilang di sana easy-nya. Tapi kali ini Ryzen masih mau lebih, bakal dapat tim fight kembali. Yang dimana kali ini L2 Max, The Owning Life pun dikeluarkan, tapi ternyata Lois masih bertahan. Tapi bakal dikejar dan Lois pun akhirnya down kali ini 40. 2 player dari I Don't Sleep langsung menghilangkan secepat, dan sekarang Purple Buff lah yang menjadi bahan incaran, yang menjadi area invasinya Orange Buff selanjutnya. Ya, Omega sekarang mereka langsung ambil kontrol. Masih mereka ada full control di jungle-nya IDNS ya, jadi nggak dikasih farming sama sekali. Dan mereka tuh kalau mencari kesempatan buat nyari fight pun bisa gampang banget loh. Bisa pakai Fanny, bisa menggunakan groknya Chaknu juga ya. Dan kalau memang ada fight di hutan, di daerah yang sempit-sempit begitu, keunggulan crowd control dari Omega nih emang kuat banget loh. Knock-up-nya ada 2 biji. Oke, Omega cukup kuat banget kita lihat juga. Tapi di top lane, Tamus cukup unggul dari segi levelnya dibandingkan dengan Asia-nya. Tapi apa kamu melihat itu Pulung? Tidak kena ya. Sedikit lagi coba lihat Caknu-nya ngecamp di situ. Iya, persami lah ya. Perkemahan Sabtu Minggu di area Lane of Dawn dekat Purple Buff orang memang dijagain aja. Dijagain dan jangan lupa juga buat kalian semuanya selesaikan quest di in-game, dapatkan lebih banyak Transformer Space, bisa mendapatkan stiker dan lain-lain. Tapi back to the game, Angelina dengan Xavier kembali di pick off dan oh my god, damage carry yang dimiliki Kera udah cukup sakit. Tapi kita boleh juga Julian di area bottom lane-nya cukup mengganggu pergerakan dari seorang Zanri, langsung memukul Zanri untuk kembali ke base-nya Pak Pulu. Plus 1 sprint yang memang harus dikeluarkan oleh Zanri guna untuk menyelamatkan dirinya dari area tersebut. Renzio udah dipastikan akan mendapatkan 1 outer turret bagian atas, ditembak Downing Light santai baik.
Santai baik, karena emang IDNS tuh ketinggalan banget. Dan sekarang dari Omega ya, mereka tuh bisa ngelakuin apa aja. Dan IDNS kalau mereka tuh mau bikin comeback, mereka harus ngincer satu orang kan. Oke. Tapi mereka tuh mau ngincer Kelra atau Ryzen. Karena kalau satunya dibiarin, itu bisa langsung menangin fightnya buat sisi Omega. Ini masalahnya Kelra 403, Ryzen 503. Dua damage dealer yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Omega ini udah kenyang banget. Bahkan Udah dari itu kenyang. Max-nya 306 ada Wafandet langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi ternyata masih Grok yang berhasil langsung diamankan. Tapi coba lihat di bagian atas sana Masya ataupun itu Max-nya seorang diri mereka berdua mencoba untuk maju ke bagian depan sedikit lagi habis bisa. Dan juga dari Hildanya langsung down dengan begitu cepat. Masya mencoba langsung masuk dan juga memberikan damage hingga dirinya pun kehilangan cukup banyak darah. Tapi nggak ada satupun yang berhasil, dia hampir kembali. Omega, kalian yang cukup unggul dengan skor 14-1. Mungkin kita bisa sedikit ngebahas dari segi build itemnya Aura sih. Ya dari itu Max dia ada Calamity Reaper juga. Jadi sebenarnya dia menggunakan damage yang ada DPS tapi ada juga burst damage ya. Jadi member-member yang lebih squishy dari sisi IDNS, contohnya kayak Beatrix-nya gitu atau Xavier-nya, mereka harus hati-hati juga karena nggak cuma Fanny sama Kari yang harus diperhatikan damage-nya. Ya, kita mulai juga. Buat kalian semua jangan lupa juga buat gabung live MSC Live Carnival. Yap. Langsung aja search di TikTok dengan MSC 2022 tentunya. Nah, langsung nongol tuh ntar ya. Join lah bersama teman-teman yang lain nanti teman-teman. Nih coba kita lihat players goal Kelra 8.600 sendirian. Itu Max menyusul. Nih udah banyak banget loh golnya. Perbedaan itemnya udah pasti banyak juga gitu loh. Damage deal juga tertinggi dari Kelra. Ya. Luar biasa banget marksman yang dimiliki dari tim Omega tentunya. Ini kalau ngomong-ngomong soal banyak buat kalian juga yang diamondnya lagi banyak itu ya. MSC pasnya langsung dibuka. Ada Pasha, ada Parsha itu. Hey, Ada skin Pasha. baru. Bagus banget masalahnya. Bagus banget efeknya apalagi dari Vidra Strike-nya Pak. Ya. Itu mewah banget efeknya. Jangan lupa juga buat dapetin skin Transformers langsung aja. Top up sekarang juga buat dapetin skin Transformers di versi yang keduanya Pak Bung ya. Oke. Dan Lord ditembakin langsung dengan Bennett menghilang. Ditembak lagi dengan Downing Light. Masih berada di bagian luar. Belum bisa menggeprek langsung ke arah satu pestar yang ada di area mid. Masih langsung menghilang dengan sangat cepat. Dan mereka pun mundur kembali. Iya, mundur kembali tentunya setelah hilangnya Lordnya kali ini. Tapi bakal coba dipaksa push dia untuk ke arah mid lane-nya. Masih bisa di defense juga dengan AD Idol memiliki Xavier, Angelina-nya dengan Downing Light ya cukup cepat buat melakukan clear wave minionnya. Yep, damage dari Xavier dan juga dari Easy di Beatrix masih cukup untuk nge-clear wave. Dan di late-nya tuh mereka sebenarnya masih oke-oke aja loh. Ada Xavier, ada Beatrix, kita ngomongnya tadi ada keunggulan jarak. Dan mereka juga ada Ruby yang makin lama game tuh juga scaling late game-nya cukup bagus ya. Yep. Jadi Omega tuh masih agak terpressure untuk nge-end game secepat mungkin. Tapi sekarang defense-nya bagus banget dari IDN. Walaupun mereka harus terkurung di dalam area pekarangan rumahnya sendiri ya. Mereka nggak bisa kemana-mana. Mereka tetap berada di dalam area tersebut. Area farmingnya menghilang. Hanya ada wave minion. Itulah makanan mereka untuk saat ini. Iya, dan jangan lupa juga buat teman-teman di rumah buat ramen dengan TikTok #challenge tadi dengan We Own MSC. Kalian bisa dapetin Secret Lab Langsung. bangku gaming. Buat yang beruntung ya teman-teman ya. Enggak semua langsung. juga. Enggak semua. Kalau semua enak banget Yang sih. beruntung. Buat yang beruntung. Jadi tunjukkan kreativitas kalian. Langsung aja upload keseruan kalian untuk menonton MSC. Ataupun dukungan-dukungan kalian terhadap tim yang berlaga. Coba kita lihat seperti apa bentuk kreativitas kalian itu. Iya, bagikan momen nobar MSC kalian. Jangan lupa juga buat di tag Instagramnya MPL ID Official. Yap, langsung di follow juga gitu loh ya teman-teman. Yang ada centang birunya. Ada sekarang. Yep. Dan sekarang nih mumpung ada waktu, sebisa mungkin Omega masih ngekontrol jungle, tapi mereka juga mainnya hati-hati banget nih. Mereka tuh Oke. ngerti kalau mereka tuh harus end game cepat, tapi kalau mereka buru-buru dan malah di comeback itu nggak lucu juga. Jadi mereka tuh nunggu sesabar mungkin untuk menggunakan Lord dan mungkin mencari play di momen berikutnya sih. Ini dia Lord. Udah di atas menit 12, udah di enhance, udah bisa ngangkat tangan depannya. Iya, Ya. bisa langsung menghancurkan ke base turret juga. Dan Mau kontes level 11 sama level 15 jauh banget. Sulit ini untuk adu retribution, Mbak. udah nggak bisa juga. Mau nggak mau, Idol Sleep harus bisa melakukan defense di area base-nya sendiri. Perbandingan gold yang cukup lumayan jauh. Perbandingan 14-1. Ini Omega udah mendominasi banget buat di game pertama, Pak Pulung. Sangat-sangat mendominasi dengan deretan item seperti ini. Yang menarik itu tadi barusan Kelra tuh nge-build Bloodlust X ya di sini. Jadi itu biasa iya. item yang biasa tuh menggunakan memberikan lifesteal dari skill, tapi biarpun Kelra di hero yang marksman Marksman. yang ngandelin auto attack, mereka masih membuat Ini Bloodlust X. bisa Jadi menarik dibilang banget.
item lama yang kembali lagi nih ke tubuh Kari. Kalau dulu kan kita bisa melihat tuh kalau ada Bloodlust, lalu ada Thunderbird lagi dipadankan gitu loh. Kadang digabungin lagi sama Golden Staff gitu. Dan sekarang ini ada penggabungan dari masing-masing item lagi yang sangat-sangat baru. Dan juga mereka, Omega, siap untuk bisa mendapatkan langsung kemenangan di game yang pertama ini. Dimana Lordnya udah mulai masuk ke bagian dalam, tapi Patricknya dipukul mundur langsung. Masyanya pergi ke arah berbeda. Dan juga dari Xavier langsung disuruh mundur ke bagian belakang. Loisnya masih bisa memberikan sebuah backupan. Di mana rekan-rekannya ditabrak pula dengan wild shot dan ada beberapa player langsung terkena efek dari stun. Tapi untuk Ryzen-nya langsung aja berputar dengan kabel yang dimiliki Katro dan langsung dikeluarkan kemenangan. Menjadi milik dari Omega di game yang pertama. Game pertama berhasil menangkan untuk tim Omega dengan cukup cepat dengan 13 menit match tentunya. Luar biasa banget game yang pertama kali ini, kemenangan buat Omega menjadi poin pertama mereka untuk di grup C pada hari ini tentunya. Wah, gila banget sih. Mereka dari awal tuh udah tahu, oke, kalian mau main jarak jauh, mau main late game, ya kita nggak bakal ngasih. Mereka langsung maju, main agresif dan menggunakan Fanny. Dan sebisa mungkin mereka tahu juga dari sisi IDNS tuh kulturnya dikit. Jadi mereka tuh nyebar-nyebar kemana-mana. Dan kita lihat emang dari sisi IDNS mereka tuh kesulitan banget buat menghentikan member-member dari Omega yang udah ada momentum. Dan bisa dibilang ini adalah pola baru lagi dari Omega, ya kan? Yang biasa kita lihat bermain late game, tapi ini tidak. Dia ada sosok belakang